warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 Akan membuat sebuah video edukasi mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis online. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan teknologi dan kejuruan di semester 4. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pembelajaran online ini, mari kita tanya beberapa orang mengenai pendapat mereka dan apa yang mereka pikirkan mengenai pembelajaran online. Perkenalkan, nama saya Arus Setiawan, umur saya 20 tahun. Nama saya Fitrusia, umur saya 20 tahun. Nama saya Fidra Zahra, umur 12 tahun. Nama saya Ranur Amalia, umur 22 tahun. Saya sudah lulus SMA, sekarang saya menempuh sarjana, tepatnya mahasiswa semester 4. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya masih semester 4. Kelas 6. Kebetulan saya udah sekolah ya. Jadi saya sekarang lagi di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan Kimia semester akhir. Tempat tinggal saya di Bogor, tepatnya Kampung Tegalangkap, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya. Kampung Pasir Gao, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Menurut saya, pendapat saya mengenai pembelajaran online dari semenjak pandemi ini agak kurang optimal ya, karena kebanyakan dari sekolah-sekolah yang pernah saya datangi dan yang pernah saya ajar itu rata-rata guru-gurunya itu hanya memberikan video-video pembelajaran yang itu merupakan bukan video dari guru tersebut, jadi video dari YouTube yang dia ambil. Jadi anak-anak tuh seakan-akan nggak mengerti apa isi dari video itu karena gurunya tidak menjelaskan lebih detail lagi. Jadi gurunya tuh kebanyakan cuma memberikan video, ini nak kerjakan, lihat video ini, terus langsung dikasih soal. Kan kebanyakan apalagi kalau misalkan jurusan kayak pelajaran kimia, matematika itu kan sulit ya buat dipahami kalau misalkan hanya melihat video tanpa dijelaskan lagi gitu. Mungkin itu sih. Menurut saya, sekolah online lebih susah karena butuh HP dan jaringan yang bagus. Kalau untuk pandangan saya ya, pembelajaran itu cukup sulit sih sebenarnya, karena nggak kondusif banget. Karena banyak orang yang nggak bisa belajar secara online itu. Kadang kalau kita belajar saja secara offline aja, itu kadang kita nggak masuk ya, apalagi secara online gitu. Lebih baik kalau bisa ya offline sih secepatnya. Jadi itu saja. Pandangan saya tentang pembelajaran online ini tentunya tepat karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran online ini diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19. Ya itu sangat repot sekali, sangat repot. Karena kita tuh kadang nggak paham gitu, belum paham. Kadang kok dosen juga kadang nyuruh kan cuman kayak video atau apa. Kadang dosen nggak masih nyuruh video doang kan, atau kita nyari tempat dari referensi lain gitu. Tapi memang ada kemudahan juga, karena kan kita bisa nanya orang lain atau nanya teman gitu. Tapi ya ada kurang lebihnya mungkin seperti itu. Dibilang repot sih sebenarnya enggak ya, karena justru pembelajaran online ini sebenarnya efektif karena kita bisa belajar di mana aja dan kita nggak perlu siap-siap pagi-pagi harus ke sekolah. Kita bangun tidur langsung bisa belajar kalau pembelajaran online ini ya. Tapi banyak kekurangannya yang kita dapat dari pembelajaran online. Kita nggak bisa tatap muka langsung dengan guru, kan biasanya kan kita kalau pembelajaran di sekolah langsung tatap muka dengan guru. Nah jadi kita tahu nih mana yang kita
kurang paham, mana yang kita pahamin gitu, langsung bisa kita tanya. Kan kalau misalkan pembelajaran online pasti kayak terkendala entah sinyal, entah apa gitu tuh. Terus juga kalau pembelajaran online itu banyak sekali kekurangannya. Misalkan kayak pembelajaran kimia, nah itu kayak kita ngejelasin materi perhitungan kimia aja tuh kayak sulit untuk dijelaskan kalau misalkan secara online gitu tuh. Harus tatap muka, karena tatap muka saja kebanyakan siswa yang masih kurang paham, apalagi kalau misalkan hanya online. Kebanyakan kan online itu rata-rata ya siswa-siswa itu kurang memerhatikan, apalagi kayak banyak kendala sinyal kayak gitu-gitu. Menurut saya repot karena bukan hanya kita menggunakan HP saja, melainkan kita harus menyediakan kuota yang harus cukup dalam melakukan pembelajaran online. Repot. Menurut saya pembelajaran online itu lebih susah dikarenakan pemahaman kita itu tergantung sinyal ataupun jaringan. Ketika guru ataupun dosen sedang menyampaikan materi dan jaringan kurang stabil, itu akan mengakibatkan pemahaman kita terganggu. Untuk itu, menurut saya lebih efektif dan efisien pembelajaran secara langsung. Lebih susah online karena susah untuk menangkapnya. Kalau offline itu lebih mudah. Lebih susah sekolah online. Saya menggunakan kedua-duanya, HP beserta laptop, dikarenakan itu bisa memudahkan saya dalam presentasi. Kalau untuk saat ini saya makin dua-duanya. Punya HP doang. Kangen sih, tapi kan saya belum pernah ngerasain kuliah offline karena kan dari awal memang udah online gitu. Tapi mungkin mudah-mudahan semester ini ada offline ya. Rindu, saya sangat kangen, sangat rindu. Karena saya kalau misalkan pembelajaran online terus-menerus, saya merasa bosan. Dan seperti yang kita ketahui, pembelajaran online harus dengan jaringan yang stabil, sehingga itu mempersulit kita. Kalau misalkan pembelajaran secara tatap muka langsung, itu lebih mudah dipahami. Kesimpulan dari wawancara yang sudah kami lakukan yaitu pertama, narasumber masih kurang setuju dengan pembelajaran online. Yang kedua adalah menurut mereka, sistem pembelajaran online ini masih dibilang repot. Yang ketiga, efektivitas pembelajaran online ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan. Terima kasih. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901, di zaman Belanda menduduki Indonesia. Saat itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk kalangan pribumi. Tujuannya adalah sebagai bentuk upaya dari kebijakan politik etis yang mereka tetapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia sudah mulai berkembang, terlepas dari campur tangan Belanda. Pendidikan formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan. Baru anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal. Lalu, sejak tahun 1930-an, pendidikan formal ini mulai diperkenalkan hampir di semua provinsi Indonesia. Namun, kondisi ini berubah ketika Jepang datang. Di masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, sistem ini digantikan. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar. Pendidikan menggantikan bahasa Belanda.
Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Yang ketiga, masa belajar diubah. Setelah sekolah dasar 6 tahun atau Kokumin Gaku, ada sekolah menengah pertama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Namun pendidikan di masa Jepang jauh lebih buruk dibandingkan masa kolonial Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1947, dibentuk Panitia Penyidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran kanak-kanak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, hal yang lain juga menjadi perhatian panitia ini adalah terkait rencana pengajaran. Organisasi pemeliharaan ini isi pendidikan dan pengajaran. Pendidikan di Indonesia di mata dunia, kita dapat mengetahui perbandingan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara lain melalui perhitungan-perhitungan yang dilakukan lembaga-lembaga internasional. Perhitungan dilakukan berdasarkan data-data statistik dan menghasilkan suatu nilai peringkat yang menunjukkan perbedaan kualitas pendidikan negara-negara. Pandemik tahun 2020 sudah lebih dari setahun sejak kasus awal corona COVID-19 diumumkan di Indonesia. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan ini pertama kali dilaporkan masuk Indonesia pada 2 Maret 2020. Momen awal corona di Indonesia disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Kesehatan yang saat itu dijabat oleh Dr. Terawan Agus Purtanto, dengan 2 warga Depok menjadi pasien pertama di Indonesia. Kasus itu terungkap setelah pasien 01 kontak dengan yang positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia. COVID-19 bukanlah penyakit global pertama kali yang dihadapi Indonesia. Jauh sebelumnya, tepat pada tahun 2003, pemerintah Indonesia juga pernah berhadapan dengan penyakit SARS. Lalu, bagaimana kesiapan pemerintah dalam melawan COVID-19? Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus virus corona pertama ini. Menurut Presiden Jokowi, kini pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit dengan ruang isolasi untuk menangani COVID-19. Di samping itu, pemerintah juga memiliki peralatan medis yang memadai sesuai dengan standar internasional. Pengaruhnya terhadap pendidikan. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan ini untuk pencegahan penyebaran COVID. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, tidak ada pilihan lain, karena cara ini adalah cara yang paling efektif. Pandemi juga membuat bidang pendidikan terkena dampaknya. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menuju di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran online ini menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Peralihan cara pembelajaran online ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti jalur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran online dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya pembelajaran online ini.
Di antaranya, penguasaan teknologi tidak dikuasai oleh siswa ataupun pendidik. Mereka masih buta dengan kemajuan zaman, apalagi guru-guru yang lahir di tahun 1980 ke bawah. Mereka tidak mengerti hiruk-pikuk yang terjadi di dunia teknologi saat ini. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para murid atau para pelajar. Tidak semua orang sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Di sekolah pun mereka harus rebutan dalam menggunakan perangkat teknologi karena sekolah atau lembaga pendidikan tersebut masih terbatas. Atau mungkin mereka sama sekali tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Jaringan internet pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah, madrasah sudah terkoneksi ke internet sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, kadang jaringannya tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Biaya jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Baik teman-teman, kita berada di akhir video dan pada solusi yang bisa kami tawarkan sebenarnya sudah tertera banyak sekali ditawarkan oleh banyak pihak untuk menanggulangi keresahan dari masyarakat mengenai pembelajaran online ini. Tapi beberapa solusi yang tertera tidak selalu relevan dengan realita yang ada. Faktanya, keresahan pembelajaran online masih saja dirasakan oleh masyarakat. Tapi bukan berarti kita harus menghentikan pendidikan karena tidak ada solusi yang begitu relevan. Sedikit demi sedikit, kita bisa menambal kekurangan yang ada untuk menjadikan pembelajaran online lebih baik. Contohnya seperti peningkatan sikap profesionalisme, entah itu dari pendidik ataupun dari seorang murid. Hubungan yang baik antara pendidik dan murid akan menciptakan suatu hubungan emosional yang membuat suatu kelas online menjadi lebih menyenangkan. Guru yang memahami serta murid yang menghargai akan menjadikan pendidikan online jauh lebih baik. Ini kayak harapan kakak tentang pandemi ini. Saya harap kedepannya semakin membaik. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Harapannya sih semoga cepat selesai ya, biar sekolah jadi normal kembali kayak dulu. Harapan saya semoga pandemi ini cepat usai dan keadaan ataupun situasi menjadi lebih baik seperti dulu. Semoga juga dari pandemi ini kita dapat belajar gimana caranya untuk memperbaiki pembelajaran secara online agar siswa atau mahasiswa ini tetap dapat mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru, seperti itu. Kalau bisa walaupun pandemi ini udah nggak ada, kita tetap pakai prokes, ya, karena kesehatan itu kan penting untuk diri kita sendiri juga kan.